Kita berbicara mengenai itu istilahnya itu talak di bawah tangan itu. Oh, sama tadi nikah di bawah tangan ya. Juga ya. Oke. Memang dalam fikih klasik itu demikian. Kita membangun sebuah brand, sebetulnya Quran adalah konsep kemandirian. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, ini kita di sesi yang terakhir. Mudah-mudahan yang ini akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi, Abah Dedi, Ya. talak di rumah. Istri Ya. dijatuhkan talak, sampai bilang, saya talak kamu Ya. 1 kali. Baik. Terus bagaimana dengan di pengadilan? Apakah itu sudah dianggap? Karena begini, Abah Dedi. Jadi kita juga sebagai ustadz sering ditanya. Kita kan bingung untuk jawab. Saya tahu di pengadilan nanti ada keputusannya. Wong ini kan belum ajukan ke pengadilan. Ya. Kita mau bilang itu sah juga cuma secara hukum fikih. Apakah pengadilan itu menganggap seperti ini, atau pengadilan lebih kuat dalam memutuskan ini daripada fatwa seorang ustadz? Nah, gitu Abah Dedi. Baik. Kita berbicara mengenai itu istilahnya itu talak di bawah tangan itu. Oh, Baik. sama tadi nikah Sama di bawah di- tangan ya. juga ya. Oke. Memang dalam fikih klasik itu demikian. Tapi perlu juga dipertimbangkan. Orang dalam keadaan marah juga apa yang diucapkan tidak sebuah ini, karena harus apa itu ada niat dan lain sebagainya. Baik, kita ingin menjelaskan lebih lanjut. Jadi orang lagi marah itu kadang-kadang bukan hanya talak 3, talak 1000 akan keluar aku gitu, jatuhkan ya. katanya. Ya, dia langsung Itu bilang, orang lagi mirah saya tolak gitu. kamu 1000 kali. Ya itu orang dalam keadaan marah kan gitu. Jadi masyarakat juga perlu mengetahui di pengadilan itu tidak semerta-merta orang mengajukan talak itu dikabulkan. Akan dilihat segi maslahat madarat, kemudian juga alat buktinya itu. Nah, itu mungkin nanti sebagai bukti awal saja itu kemarahan itu. Karena apa? Karena di dalam KHI tadi satu-satunya ya alat bukti perceraian itu adalah akta cerai. Mafhumnya bahwa satu-satunya perceraian adalah jika dilakukan di hadapan pengadilan. Nah itu. Nah ini dalam rangka menjaga juga kemaslahatan ini ya. Ya apalagi dia ada fatwa yang bersifat individual dengan keputusan yang merupakan ijma, lebih kuat ijma. KHI itu adalah merupakan ijma itu. Nah, maka oleh karena itu di pengadilan agama apa yang diucapkan itu tidak menjadi pertimbangan untuk jatuh putusan, tapi sebagai pertimbangan bahwa rumah tangganya itu sudah nggak bisa dipertahankan lagi karena sudah sering mengatakan begini itu tadi. Jadi itu salah satu pertimbangan nanti di dalam putusan hakim itu, bahwa salah satu pihak sudah sering mengatakan kata-kata itu. Jadi di pengadilan tidak mempertimbangkan itu. Wah, itu kalau tiap hari mengucapkan begitu sudah 1000 talak yang jatuh. Dia sampai lebih dari 3 bukunya tuh apa. Jadi mau berulang kali dia bingung juga itu Nah, itu apa. Itu akan ada di dalam fikih juga itu Pak Ustadz. Itu coba orang kalau sedang dalam keadaan marah kan tidak menjadi satu kesimpulan kan gitu. Nah ini maka oleh karena itu dengan diajukannya di pengadilan ini akan
menjaga supaya tidak ada salah satu terdolimi, dan ini akan menguntungkan. Karena apa? Karena akan dipertimbangkan hak istri yang ditalak itu dapat apa? Dapat iddah selama 3 bulan, ya, 3 kuruk. Itu kan tidak boleh dia dilamar oleh orang lain dan lain sebagainya. Dia perlu diinikan nafkahnya selama iddah, punya hak itu. Kalau diajukan ke pengadilan agama, kemudian juga dia punya hak yang ini mut'ah, maskan, mut'ah. Maskan itu tempat tinggal, ditanggung oleh suaminya itu selama masa iddah itu. Kemudian juga tukon, apa bahasa Gunung Kidul itu ya? Jadi trisno apa tukon, apa itu? Jadi mut'ah itu apa Pak Yosef yang lebih ini dalam bahasa Indonesia, Jawanya itu apa ya? Cinta. Pokoknya ya apa ya, sebagai ungkapan rasa yang Rasa pernah kasihan, mencintai rasa itu, iba, rasa ya, itu. Oh dulu itu, pernah dia pokoknya pernah bersama, ini timbal itu. baliknya lah. Tebus, Bang. tukon trisno atau apa? Nah itu ya, tukon trisno kan. Jadi umpamanya ya, seorang yang menengah aja sekarang untuk ukuran makan, umpamanya dalam sehari itu umpamanya 100 saja ya, kita taruh 100 dalam 3 bulan ini kan sudah berapa itu? Itu uang iddah, apa uang 9 juta. nafkah iddah 9 juta. 9 juta plus lagi umpamanya kalau dia mampu suaminya itu maskan. Kira-kira kalau ngekos 3 bulan itu seberapa? Kemudian terakhir tadi adalah ini apa, uang iddah, tukon trisnonya itu. Mungkin kalau seharga HP yang paling bagus saja 15 juta umpamanya, atau lebih suaminya mampu karena ingin sekali cerai lah, udahlah memberi sekian supaya tidak merasa sakit hati dari istri yang dicerai itu. Disinilah kalau tadi marah kamu jatuhkan, kemudian ini nggak dapat apa-apa itu. Nah ini segi manfaatnya. Salah satu madhab juga ada ya, para penggali fikih yang ada di dalam KHI, ada salah satu madhab yang mengatakan bahwa cerai itu harus di hadapan ulil amri. Iya. Ya itu Syiah atau apa gitu, diambil itu, walaupun dari madhab yang Bukan, tidak ada itu. Kalau enggak Ibnu Hazm ya Abu Hanifah. Nah itu silakan ini Pak Ustadz dikaji. Nah ini menjadi salah satu pertimbangan. Mafsadat dan manfaatnya, lebih banyak manfaatnya kalau itu Di majlis. diajukan di pengadilan agama cerai itu, dan madarat kalau tidak diajukan di pengadilan agama. Dia punya legalitas dengan akta itu sehingga dia bisa untuk cerai untuk menikah lagi. Iya, soalnya masalahnya itu kalau ini nggak keluar, dia sudah jatuhkan kan. Ya. Terus tiba-tiba nikah lagi tuh. Akhirnya nikah siri lagi ya. Jadi Iya, Pak Yosef ya. cerai siri nikah siri. Ini cerai siri, cerai di bawah tangan tadi, Iya. terus akhirnya nikah di bawah tangan lagi gitu kan Iya. akibatnya. Efeknya itu orang-orang kan nggak tahu dia itu Ya. sudah cerai apa belum, kok Akan punya. terjadi penumpukan masalah. Iya. Itu yang pernah kami teliti itu, bila terjadi hal seperti itu akan numpuk masalahnya. Ini sampai saya pernah baru-baru ini tanya di Ngelipar sana, saya ngisi. Ustaz, ada satu perempuan punya suami 2. Poliandri ya. Iya, Poliandri. tapi kayaknya masalahnya itu kayak gini nih. Sudah dijatuhkan, Ya. terus mungkin cuma di bawah tangan saja, Ya. terus gak diurus, dia nikah lagi. Nah, sekarang masalah biaya ya. Biaya apa nih? Kalau terbentur masalah biaya sekarang Nah, untuk proses. Itu proses untuk ini ya? proses ya. Nah itu bagaimana? Alasannya karena tidak punya biaya. Sehingga dia sulit ngurus. Iya. Ya. Perlu diketahui di pengadilan agama, pengadilan negeri dan lain sebagainya, pemerintah telah menggelontorkan
dana untuk orang-orang tidak mampu, Oke. ya. Nanti bisa biayanya 0 rupiah. Proses. Nah, di antaranya prosesnya melampirkan untuk tidak membayar uang perskot, yaitu namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Tapi jangan bohong, benar-benar tidak mampunya, tidak mampu HP-nya HP yang mahal, motor punya. Nah itu. SKTM. Nah yang itu mengeluarkan SKTM, Pak Lurah. surat keterangan tidak mampu. Siapa yang mengeluarkan SKTM? Yaitu kelurahan, kemudian diketahui oleh pihak kecamatan. Pakanewon mungkin kalau di Kapanewon sini. kalau di sini. Kapanewon, ya. Jadi kelurahan yang ditulis oleh Pakanewon itu sebagai ini. Nanti Jalan keluar. digratiskan itu Digratiskan. oleh Jadi pengadilan. dia nggak ada alasan kayak gitu kalau Ya, nggak mau pengurus. makanya Ya. kalau alasan mah ini apa karena tidak ada biaya. Nah, sekarang tidak ada alasan lagi itu. Nah, ini Soalnya yang dibantu perlu pemerintah ya. diketahui oleh masyarakat bahwa untuk ini ada dana untuk itu. Gitu. Saya simpulkan dari semua ini, pokoknya nikah resmi, Ya. cerai juga, Resmi. gugat cerai juga resmi. Biar tidak banyak mudarat juga. Iya. Apalagi kalau nikahnya siri, Iya. mau gugat juga kan bingung. Bingung. Iya kan, Bapak Dedi ya? Harus dibuktikan dulu benar Dulu kan nikahnya. nikahnya itu kan. Nah, Iya. Akhirnya dia isbat dulu kan. Ya, isbat dulu dalam rangka untuk cerai. Saya tuh bingung jawabnya tuh kalau sudah nikah siri terus dia Kayak gini, tanya. Ustaz. Jadi di KHI ada disebutkan bila tidak mempunyai surat Nikah. ini Nikah. tadi apa namanya akte nikah itu bisa disekaligus digabung. Namanya itu kumulasi. Nah, ya, betul. Penetapan isbat nikah Sekaligus. sekaligus untuk cerai. Nah itu jalan keluarnya. Langsung itu ya. Ya. Dia isbat nikah Langsung langsung cerai. sekalian dengan Untuk cerai. Cerai. Proses. Langsung di majelis itu juga. Iya. Berarti kalau ada yang nanya saya kayak gitu, saya ya. bilang pokoknya tanya ke pengadilan agama saja. Nanti Ya. akan diurus isbat Silakan, nikah. ya. Ya. Apalagi Cerai. Ajukan isbat nikah sekaligus untuk cerai. Oke. Ya. apalagi di tiap pengadilan sekarang sudah semuanya serba online. Ya di pengadilan Terus agama. kalau isbat nikah sekaligus untuk poligami bisa nggak itu? Yang tadi ya ketika dia akan poligami takut izin dari Istri, istri, ya. terus nikahin Ah. siri. dalam KHI belum ada itu. Belum ada. Dalam Apa yang sebenarnya apa aja ini. Baik, iya ini ilmu-ilmu yang manfaat sekali. Semuanya, alhamdulillah kita akhirnya dapat kesimpulan tadi ya. Pokoknya yang mau gampang, biar nggak susah, biar tidak bawa masalah, tidak bawa mudorot, Iya. tidak merugikan berbagai macam pihak juga. Iya. Pokoknya nikahnya resmi Iya. dan ngurus cerainya juga demikian. Iya. Nah demikian, makasih Abah Dedi Ya. dan Pak Yosef Muniri. Ya. Semoga bisa ketemu lain waktu lagi berbagi ilmu seperti ini dan para pemirsa semuanya yang menyimak video-video ini sampai selesai silakan sebar dan jangan lupa subscribe dan raih manfaat dari ilmu-ilmu yang disampaikan tadi. Demikian ya kita tutup. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membangun sebuah proyek sebetulnya goal aku adalah adalah konsep kemandirian Islam. jadi sah-sah saja.